Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di YouTube channel Realita TV. Dan kali ini edisi spesial ya. Kami tengah melayat begitu ya seorang tokoh demokrasi, Lius Sangkurisma. Dan di tempat ini di Rumah Duka Heaven Pluit tadi sudah banyak tamu-tamu yang berdatangan. Tadi saya lihat ada Prabowo sempat bertemu, tapi mungkin karena hanya singkat ya, jadi tidak sempat kita ajak ngobrol. Tapi saat ini sudah ada beberapa tokoh yang hadir yang akan ngobrol bersama kita ya untuk memberi testimoni ya bagaimana sosok tokoh Lius Sangkurisma semasa hidup. Tentunya kita sudah tidak meragukan lagi ya, sudah banyak yang mengenal almarhum ini. Tapi kita ingin berbincang-bincang lebih jauh. Ini ada Rocky Gerung, nanti ada Bang Egy Sujana juga akan bergabung, kemudian ada Bang Bursa Sarnubi. Nah ini mungkin ke Kak Rocky dulu ya. Kak Rocky Gerung ini kan sebenarnya saya lihat memang cukup akrab ya dengan almarhum. Ada beberapa kontennya di mana almarhum juga datang ke rumah di Sentul begitu ya. Kalau melihat ini seperti apa ini Kak Rocky? Iya, orang semacam Lius kalau dia pergi nggak ada yang sedih tuh. Karena dia tinggalkan pikiran. Dan pikiran itu yang kita rawat sama-sama tuh. Pikiran tentang kesetaraan, keakraban di dalam persahabatan, kendati berbeda visi politik bahkan, visi agama, visi etnis. Jadi Lius adalah prototip dari seorang manusia Indonesia yang paripurna. Dia paham arah negeri ini, dia tahu di mana hambatannya, dan dia berupaya untuk memberi peringatan dini terutama pada Presiden Jokowi itu. Karena itu dia nggak pernah edit bahasanya kan. Dia dorong orang untuk berani mempersoalkan regulasi yang buruk sehingga pergi berkali-kali ke Mahkamah Konstitusi. Jadi ada sesuatu yang origin pada saudara Lius. Kalau kita hitung bahwa dia minoritas, secara etnis minoritas, secara agama minoritas, secara politik minoritas, mestinya dia ngumpet kan. Tapi karena dia berani, maka dia akhirnya diumpetkan ke sel tahanan di Polda Metro Jaya tuh. Dan dia cerita sama saya bahwa dia dia biasanya bersemadi, tapi tiba-tiba dia lihat dia dikurung di ruang isolasi yang sama sekali gelap, nggak ada lampu tuh. Itu dia anggap sebagai pengalaman dari seseorang yang berupaya untuk mengambil risiko dalam perjuangan politik. Ini ada teman-teman saya nih, ada Egy Sujana juga yang dengan nyali yang sama berupaya untuk menuntut keadilan tuh. Sebelah kamar dia tuh. Satu sel ya dulu ya. Bursa Sarnubi juga manusia yang saya kenal sejak di HMI itu berupaya terus untuk mendorong pikiran baru. Dan Bursa akhirnya masuk di dalam partai politik. Tapi kemudian merasa bahwa aktivismenya dia itu, jiwa aktivisme tidak bisa dihalangi oleh sekedar institusi partai politik. Nah itu dia ada di kita sama-sama. Dan semua kita adalah teman Lius, termasuk Rahma Sarita yang ada teman Lius. Sebelum saya jawab lebih lanjut, apa kesan Rahma Sarita tentang Lius Suryakusuma? Ya, tentu sangat berkesan begitu ya. Karena beberapa konten saya ya juga ada almarhum ya yang mengisi. Kemudian memang almarhum ini sangat unik ya. Karena berbeda dengan mungkin narasumber-narasumber lainnya. Benar-benar melihat sesuatu tuh secara objektif, saya bilang. Nggak terpengaruh, dilihat dulu objektif apa permasalahannya. Nggak dilihat dulu karena agama, ras, begitu, atau golongan. Dia benar-benar objektif, tidak terpengaruh masalah golongan atau apa, benar-benar melihat, berpihak pada yang dianggap benar, berpihak pada kebenaran, dan benar-benar berjuang. Banyak orang yang berpihak pada kebenaran, tapi memilih diam saja mungkin ya. Paling banter nge-tweet ya, atau di medsos. Tapi almarhum benar-benar berjuang dengan segala resikonya ya, termasuk mendekam di penjara begitu ya. Nah ini kalau Bang Bursa ini juga kenal dekat ya dengan sejak tahun 90. Jadi dia ini salah satu anggota kami dulu yang sering diskusi Humanika. Saya dulu bikin Humanika tahun 89. Nah, sejak 90 dia hari dan diskusi ya, diskusi politik soal demokrasi. Rocky tahu, tapi Rocky di grup lain dulu. Nah, tapi dia ini memang dari dulu yang di Mampang kan? Ya, Mampang. Sudah mengamalkan kebangsaan ya, pluralisme dari RP bilang. Jadi dia nggak pandang bulu, sejak itu isu demokrasi untuk kepentingan bangsa dia ikut. Jadi semangat keberanian dia untuk menjadi memperbaiki keadaan bangsa ini dari zaman Orde Baru. Jadi saya sudah 33 tahun kenal sama dia. Dia ketua Gema Budis waktu itu. oh ya Gema Budis. Kemudian seputuskan PI-nya Cahyo Komolo. Jadi tiap minggu pasti ada di rumah saya. Oh, sering main ke rumah juga? Iya, rumah saya. Itu tempat rumah saya tempat diskusi. Jadi lesehan.
Jadi belakangan rajin lagi ini waktu memperingati kematian Pak Yap ya dengan anak itu. Saya protes di Ancol dengan Kok Giam, itu anak itu, dengan Pak Yap Tiam Hin. Nah, jadi sering saya ketemu sama dia. Kadang-kadang waktu di luar penjara saya makan di Ancol. Jadi dia belakangan ini sering mentransfer video-video Anwar Ibrahim. Dia suka sama Anwar Ibrahim, saya perhatikan. Dia merindukan orang seperti Anwar Ibrahim yang jujur itu ya, dalam penderitaan terus berjuang. Itu dia cerita gitu sama saya. Saya pikir ini tokoh yang digambarkan Rocky tadi memang dari awal dia nasionalisme tinggi ya, dia pro demokrasi. Kemarin di acara Bang Riman juga tuh pidatonya kan ngomongin Jokowi dan sebagainya kan. Dengan berbagai. Iya, ini menarik ya Bang Egy Sujana Jadi juga ya. intinya dia temannya baik sekali, berteman enak sekali teman sama dia. Dia nggak melihat suku, agama macam-macam ya. Dia kunjungi kalau ada teman-teman lain. Saya HMI ya, Rocky tahu lah saya juga HMI. Dia teman juga sama Rocky, sama Egy nggak tahu teman nggak? Teman lah. Bagus. Ya yang jelas kita Oh iya. kita semua kehilangan teman diskusi yang seru begitu ya. Bang Riman juga dia teman banget ya sama Bang Riman. Ya, kita teman diskusi yang seru gitu ya Bang Egy ya kalau dengan almarhum ini Bang Egy. Iya. Jadi kalau perspektif Islam ada di surat Maryam ayat 15 dan ayat 33. Surat Maryam ini menjungkir balikan banyak pendapat orang. Seperti misalnya kelahiran itu harus disambut dengan kesejahteraan. Nah, barangkali terjemahannya menjadi happy birthday. Tetapi yang banyak orang lupa adalah kelahiran harus disambut dengan kesejahteraan, kematiannya pun harus dengan kesejahteraan. Oh, namanya heaven. Iya. Surga. Iya. Sejahtera. Makna filosofis ini lebih paham. Saya Tempatnya melihat happen nih. kualitas hidup yang benar, yang meninggalkan banyak legasi yang untuk peradaban lebih baik, itu kematiannya harus dirayakan, bukan disedihkan. Betul. Oh, itu Quran itu dasar. Itu filosofinya ya Bang ya. Jadi dirayain tuh ada Nah, oleh karena itu saya pernah satu event di penjara sama beliau di Polda Metro Tahti namanya. Tahti itu tahanan tikus. Oh, Karena di Satu kali situ tiga. itu yang saya cerita tadi dia. Kamar 1x3, kamar mandi di situ. Kalau malam tuh tikus benar keluar dari lubang WC itu. Buat kita yang muslim gimana mau sholat kan najis itu. Kayak gitu. Tapi iya, almarhum bilang sampai kurus katanya, turun berapa kilo begitu. satu malam kita boleh pada keluar ada makan malam apa gitu. Dia nggak boleh keluar. Dia marah, dia tendang-tendang pintu sampai kan di penjara ya nggak bakal ribut-ribut. Kalau pintu ditendang-tendang besi itu kan kedengaran keras mana-mana. Akhirnya dibukain. Nah, itulah satu contoh Kenangan ya. kenangan dan dia menunjukkan orang berani gitu. Yes. Dia cerdas, dia berani, dia militan. Dan berani ambil resiko, bukan main aman aja gitu ya. Yang terakhir ketemu di tempat Bang Hariman, acara Indemo, dia ditanya, kenapa kok cuma yang Cina inti aja? Ya orang yang segelodok ada yang berani, katanya ada yang berani digelodok. Ya itulah kenangan yang sangat sederhana, tapi nggak bisa lupa. Karena orang kayak gini jarang gitu. Iya. Oke, itu selamat jalan, Lius. Aku happy, Anda happy ending. Matinya membawa karya, membawa banyak Legacy lah ya. legacy yang membuat generasi lebih baik, tidak jadi pengkhianat gitu. Iya. Dan penjilat. Nah, sekarang ini banyak pengkhianat dan penjilat. Iya, yang sudah pasti almarhum ini bukan penjilat, sudah jelas begitu ya. Nah ini Kak Rocky, kan ada dibuat di beberapa berita ya bahwa permintaan terakhir almarhum ini adalah dalam suatu podcast meminta agar Presiden Jokowi diminta untuk mengeluarkan Perpu menghapus presidential threshold. Itu konten terakhirnya almarhum ya. Oh, Nah, gitu ya? iya, jadi sampai detik-detik terakhir tetap memperjuangkan apa yang diperjuangkan itu. Ya itu intinya, karena kita putar kemanapun argumennya, tetap orang ingin supaya ada kesadaran etis dari Presiden Jokowi. Kalau nggak bisa, ditingkatkan lagi tuntutan lewat pengadilan Mahkamah Konstitusi.
seperti Egy menuntut soal transparansi, keijazahan, bukan ijazahnya, keijazahan itu. Kalau ijazah barang yang bisa dibuktikan kimianya, ini keijazahan itu. Dan ya itu Lius juga lakukan hal yang gradual, mulai dari kritik, lalu kasih tuntutan, tekanan, lalu pergi ke pengadilan, lalu sekarang mungkin kalau sekarang dia anggap bahwa udah kita bikin social movement aja, people's power tuh. Karena terlihat bahwa justru di kita otoritarianisme itu dibungkus oleh hukum. Jadi kalau dibilang otoriter enggak, iya, tetapi hukum itu otoriter tuh. Jadi negara hukum yang otoriter itu contohnya Indonesia, itu yang dibenci oleh Lius dan kita semua tuh. Ya mungkin ya orang menganggap perjuangan Lius terhenti begitu, tapi sebenarnya tidak ya, akan terus dilanjutkan ya oleh orang-orang yang sevisi begitu, bukan begitu ya, Bang Bursa? Nggak pernah mati. Pikiran nggak pernah mati. Badan boleh mati, tapi pikir orang tuh bergerak kemana-mana sepanjang sejarah. Sejak itu menjadi perhatian masyarakat, pabrik, kita dia tidak akan mati. Nanti ada yang meneruskannya, ya Egy, ya Rocky, ya kita. Karena udah 30 tahun kayak begini dia berjuang ya demokrasi gitu. Paksaan, pluralisme dan macam-macam. Dan saya sangat kenal sama dia 32 tahun. Saya yakin, maaf ngomong ya, di antara yang lain saya lebih awal kenal dari dari muda. Dia 10 bulan di bawah saya. Saya 59 bersama. Jadi menurut saya kita sambut gagasan perubahan dia ini untuk generasi muda yang lainnya ya. Nggak usah khawatir, nggak usah takut seperti Rocky bilang, karena pikiran tuh nggak pernah mati. Dia berjalan kayak punya kaki gitu, mana-mana nyebar ke seluruh masyarakat Indonesia, dan itu ada di almarhum saudara Lius Sukarisma. Iya. Kalau bicara tentang penyakit jantung yang diderita ini sebenarnya sekedar cerita ya. Terakhir saya ketemu di rumah karaoke di Sentul ya. Itu almarhum itu memang selalu sibuk ini menyiapkan. Nah ini nih yang saya cerita ya. Memang orangnya itu hangat ya. Jadi ketika kita kumpul-kumpul di rumah karaoke di Sentul ini, yang lain ngobrol-ngobrol, dia sibuk pesen ini GoFood. Dia bawain macam-macam makanan begitu ya. Jadi memang peduli ya, hangat begitu ya. Tapi yang saya perhatikan itu Kak Rocky, tiap kali naik tangga di rumah Kak Rocky kan banyak tangga gitu ya, bukan rumah tangga, banyak tangga. Ada rumah dan ada tangga, tidak ada rumah tangga. Caranya Bang Rema dia paling lucu, kayak stand up komedi gitu loh. Tapi berisi bernas kritiknya terhadap rejim ini gitu. Saya pasti ada rekamannya itu kirim kalau kamu mau dengar. Iya. Tajam. Iya. Dan saya perhatikan sering ngos-ngosan memang sudah ya untuk naik tangga di rumahnya. Iya, memang jadi kesehatannya. Dia rutin meditasi dekat tempat saya di Sentul itu ini juga tempat Egy itu kan, daerah situ kan meditasi itu Gunung Gelis itu. Tapi karena dia selalu ingin mensejahterakan orang lain, maka dia bawa makanan berlebih, dan biasanya dia ikut makan berlebih juga tuh. Tapi udah itu hal yang selalu serve ya. Ya secara kesehatan mungkin kurang bagus, tapi lebih dari itu ya waktunya segitu tuh. DNA-nya berhenti setelah 2 hari lalu dia ditemukan meninggal dalam keadaan yang agak mengejutkan karena nggak ada sakitnya. Jadi mungkin dianggap ya udah selesai. Dan ya itu yang kita sebut sebagai kegembiraan karena seseorang pergi, tetapi idenya itu kita masih rawat. Dan ya Lius, lu jalan duluan deh lu, walaupun kehilangan teman berantem. Gua berantem terus sama si Lius dalam banyak hal, tapi orangnya baik hati lah. Ya. Terlalu baik hati. Ya, semua rata-rata yang mengenal almarhum berpendapat demikian ya. Yang pasti ini kita melihat sebagai akhir yang indah begitu, akhir hidup yang indah. Betul. Karena almarhum berakhir hidupnya dengan meninggalkan nama yang indah begitu. Nama baik, bukan sebagai koruptor, bukan sebagai penjilat, ya, tapi sebagai pejuang begitu ya. Pejuang dan pemberani ya tentunya. Terima kasih nih Bang Bursa, terima kasih Kak Rocky. Terima kasih Bang Egy, terima kasih juga yang jalan. Ya. Sahabat saya Lius Sukarisma. Semoga sejahtera di surga. Semoga teman-teman ini bisa melanjutkan pikirannya, perjuangannya. Keberanianmu terus menginspirasi pastinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuman sedihnya lu nggak bisa traktir makan enak lagi. Ya, nanti kalau ke rumah Rocky Gerung nanti nggak ada yang bawa-bawa makanan lagi ya. Kita bawa, tenang aja. Saya menyampaikan
sebesar-besarnya atas wafatnya kawan kita, saudara Lius. Semoga keluarganya semuanya diberi kesabaran, keteguhan, dan merelakan yang beliau adalah sahabat kita yang penuh idealisme, penuh cita-cita yang baik, penuh kesetiaan. Kita bangsa, kita rakyat. Kita kehilangan tokoh reformasi, tokoh demokrasi, tokoh hak asasi manusia, tokoh Pancasila.